Jadi apa kesimpulan saudara? Apakah itu mendukung tuduhan dari si bawel ini bahwa ijazah itu palsu atau gimana? Secara praktis itu masalah administrasi tentunya. Tapi kalau dikembangkan apakah masalah administrasi itu mengacu pemalsuan, sah-sah saja. Tapi harus kita buktikan lebih dalam lagi. Ya. Yang jelas pelanggaran administratif ini sudah ada. Jadi Anda hasil temuan saudara banyak kejanggalan administratif yang menurut Anda itu substansial. Ya, sangat substansial. Ya? Karena itu dikeluarkan oleh sekelas perguruan tinggi negeri. Ya, kesimpulan saudara selaku penemu, Anda tidak dalam posisi untuk mengatakan bahwa penemuan saudara itu semakin membuktikan palsu atau tidak. Kebetulan gini Bang, saya ini meneliti itu hipotesisnya ijazah itu ada atau tidak, bukan palsu atau tidak. Ya. Tentunya setelah saya menjawab ada atau tidak, kalau ada maka saya naik ke level pertanyaan berikutnya, palsu atau tidak. Oke. Nah dalam hal ini hipotesisku menyebutkan ijazah itu tidak ada dari kacamata pejabat badan publik. Ya. Karena belum ada satupun lembaga negara yang keterkaitan dengan pemilu seperti KPU, baik KPUD Solo, KPU DKI, KPU RI yang pernah menyaksikan ijazah ini, yang menyandingkan antara ijazah asli yang belum pernah. Belum pernah, tidak ada meskipun sekali. Sudah polemik 4 tahun juga belum pernah. Belum, bahkan yang kemarin sidang kita di KI Jateng, KPU Kota Solo mengaku bahwa mereka tidak melakukan namanya klarifikasi, verifikasi ya, klarifikasi tidak. Ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita tanya kepada pengacara Roy Suryo. Apakah temuan ini menambah pembuktian bahwa ijazah itu palsu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya sebelum ada putusan dari KIP baik oleh Bonatua Silalai atau kemudian pemohon yang lain ya ini Bon Jowi bongkar ijazah Jokowi, sebenarnya kami sudah mendapatkan keyakinan bahwa ijazah itu bermasalah pada 15 Desember 2025 yang lalu. Yakni pada apa? Pada saat terjadi gelar perkara khusus yang akhirnya penyidik kemudian memberikan akses kepada ijazah yang konon disebut asli itu untuk bisa dilihat. Dan setelah ada apa yang dilakukan oleh Bang Bonatua Silalai termasuk oleh Bon Jowi itu makin mengkonfirmasi beberapa hal. Yang pertama, dokumen yang ditunjukkan oleh penyidik di dalam gelar perkara khusus itu sama dengan dokumen yang hari ini sudah dikeluarkan oleh Komisi Informasi Publik. Ya ini apa? Informasinya sama, semuanya sama. Memang yang berbeda adalah karena satu dokumen yang diklaim asli, yang satu dokumen fotokopi yang kemudian diklaim sudah dilegalisir. Kendati ada anomali, yakni tidak ada tanggal, tidak ada tahun kapan dikeluarkan, juga pejabatnya NIP-nya harusnya sudah 8 digit, itu baru 6 digit. Ini adalah catatan yang menurut kami makin mengkonfirmasi bahwa barang ini bermasalah. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya yang kami persoalkan oleh klien kami itu hanya pada fokus apakah ijazah tersebut asli atau palsu. Tetapi gugatan KIP yang dilakukan oleh kawan-kawan termasuk apa yang dilakukan oleh Bon Jowi itu mulai melebar. Artinya apa? Bukan saja keabsahan dokumen tetapi kelengkapan dokumen administrasi secara akademik dalam proses perolehan ijazah itu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo yang kemudian diterbitkan oleh UGM. Tapi yang menarik adalah bahwa semakin dibuka ini kan mengkonfirmasi sejak awal apa yang diklaim oleh saudara Jokowi bahwa tidak ada kewenangan kalian melihat ini adalah dokumen privat dan pendukung Jokowi menyatakan itu hak privat tidak boleh dibongkar publik, apa kewenangannya, apa kewajiban Jokowi untuk menunjukkan, terbantahkan semua. Kenapa? Karena putusan KIP menegaskan bahwa dokumen yang dimiliki Jokowi termasuk ijazah di dalamnya adalah dokumen publik. Ketiga, nah ini yang paling penting bagi kami, tinggal memformulasikan seluruh temuan-temuan dari lembaga terkait, juga yang terakhir rencana dari Bon Jovi untuk spek ya pada hal yang berkaitan dengan kenapa dulu pada zaman Yudi Krisnandi telah dibentuk sebuah forum untuk meneliti ijazah dan membersihkan seluruh ASN TNI Polri dari ijazah, kok dihentikan Satgas itu oleh Jokowi. Dan ini juga harus dibuka oleh publik apa saja indikasinya kenapa dihentikan. Dan ini yang kemudian akan kami rangkum dalam proses persidangan. Karena itu dengan teman-teman ini kami makin percaya diri bisa membuktikan apa yang sebelumnya ditemukan oleh klien kami yang dasarnya hanyalah unggahan dari Dian Sandi dan juga dokumen yang diunggah oleh otoritas UGM saat itu adalah Dekan Fakultas Kehutanan UGM, dan hari ini terkonfirmasi dokumen itu adalah sama dengan apa yang diperoleh oleh Bang Bonatua juga Bon Jowi, sehingga kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu juga sama dengan apa yang hari ini. Jadi Anda semakin yakin Anda tetap berkesimpulan palsu? Ya iya, kenapa? Karena tentu temuan tadi justru makin menguatkan, kecuali misalnya temuannya ternyata dokumen yang diperoleh berbeda dengan apa yang diteliti oleh Roy Suryo, sehingga kesimpulan Roy Suryo tidak bisa disamakan. Jadi penemuan Bonatua Silalai merupakan berita bagus untuk timnya. Betul sekali itu. Kamu lagi di Hot Room. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Sidang ijazah Jokowi di PN Jakpus memanas. Roy Suryo beberkan perbedaan ijazah asli UGM dan dugaan palsu. Nah, teman-teman, ya memang Bonatua Silalai telah mendapatkan salinan ijazah Pak Jokowi dari KPU, dan kata dari pengacara Roy Suryo tadi bahwa ini menguatkan bagaimana dengan penelitian dari Roy Suryo CS. Kenapa? Karena apa?
salinan yang diperoleh oleh Bonatua Silalahi ya dari KPU itu adalah identik dengan apa yang diteliti oleh Roy Suryo dari upload Dian Sandi. Sehingga dari keterangan kuasa hukum Roy Suryo yaitu Ahmad Khozinuddin tadi mengatakan bahwa ini menguatkan penelitian mereka. Ya, bukan meragukan tetapi malah yang semakin yakin dengan penelitian Roy Suryo bagaimana dengan yang disampaikan Roy Suryo bahwa 99,9% palsu katanya. Oke, di sini dikatakan teman-teman ya, sidang gugatan dugaan ijazah Jokowi kembali menyita perhatian publik dalam persidangan perkara perdata nomor 211 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ahli telematika Roy Suryo membeberkan sejumlah perbedaan mencolok antara ijazah asli Universitas Gadjah Mada dan dokumen yang dipersoalkan dalam perkara tersebut. Teman-teman, isu ijazah Jokowi menjadi sorotan setelah penggugat menghadirkan dua ahli, yakni Roy Suryo dan Rismond Sianipar. Ya, keduanya diminta memberikan pendapat terkait autentisitas dokumen yang beredar dan diklaim sebagai ijazah lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM. Nah, teman-teman, dalam sidang ijazah Pak Jokowi, ya, tersangka Roy dan juga Rismond hadir di pengadilan sebagai saksi ahli dalam kasus ijazah Pak Jokowi, ya, di mana ya Citizen Lawsuit menggugat ijazah Pak Jokowi. Dan di situ ya Roy Suryo memberikan ya keterangan-keterangan mengenai ijazah Pak Jokowi dan lain sebagainya. Nah, di sini dikatakan dalam persidangan yang digelar terbuka untuk umum itu, Roy Suryo menjelaskan secara teknis perbedaan antara ijazah asli UGM dan dokumen pembanding yang ia sebut bermasalah. Ia membawa contoh ijazah asli berukuran A3 yang kemudian diperkecil menjadi A4 katanya. Perbedaan fisik watermark dan embos. Roy menekankan bahwa ijazah asli memiliki sejumlah ciri fisik yang tidak bisa direkayasa secara sederhana. Nah, salah satunya adalah watermark bertuliskan nama universitas secara tanda embos pada bagian tanda tangan rektor. Teman-teman, ya, yang menyebut bahwa pada periode tersebut rektor UGM dijabat oleh Tuku Yakub. Ya, menurut Roy, tanda tangan rektor pada ijazah asli memiliki embos atau cetakan timbul yang khas. Di ijazah asli itu ada watermark Universitas Gadjah Mada dan ada embos di tanda tangan rektor. Pada dokumen pembanding yang kami lihat, watermark tidak ada, embos juga tidak ada tegasnya. Dan teman-teman, selain itu Roy juga menyoroti posisi stempel yang melintasi foto. Ia menjelaskan pada ijazah asli foto distempel terlebih dahulu lalu diberi cap stempel yang sebagian mengenai foto sebagai tanda pengesahan. Jika urutannya terbalik, menurutnya hal tersebut patut dipertanyakan. Nah, kemudian legalitas dan aturan administrasi. Tak hanya soal fisik dokumen, Roy juga menyinggung soal legalisasi ijazah. Ia menjelaskan bahwa setelah terbitnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pada 2014 yang lalu, setiap lembaga legalisasi dokumen wajib mencantumkan tanggal dan tanda tangan pejabat berwenang. Menurutnya, jika ada legalisasi yang tidak mencantumkan tanggal pada dokumen yang dilegalisasi setelah 2014, maka hal itu perlu diuji lebih lanjut kesesuaiannya dengan aturan yang berlaku. Legalisasi itu harus ada tanggal dan juga tanda tangan. Kalau setelah 2014 tidak ada tanggalnya, itu melanggar administrasi katanya. Nah, kemudian keberatan dari tergugat, teman-teman. Nah, kuasa hukum tergugat sempat menyampaikan keberatan atas kehadiran Roy Suryo dan Rismond Sianipar sebagai ahli. Mereka menilai kedua ahli memiliki kepentingan karena sebelumnya pernah dilaporkan terkait dugaan tindak pidana fitnah. Nah, namun Majelis Hakim tetap mengambil sumpah keduanya sebagai ahli
Dalam sumpahnya, Roy menyatakan akan memberikan pendapat sesuai pengetahuan dan keahliannya secara objektif. Nah, kemudian teman-teman, di sini dikatakan bahwa Resmond Sianipar yang diperkenalkan sebagai ahli digital forensik dan peneliti juga menyatakan kesiapannya memberikan keterangan berdasarkan keahlian yang dimiliki. Fokus pada bukti bukan narasi. Roy dalam keterangannya menegaskan bahwa pembuktian ijazah seharusnya berbasis dokumen fisik, bukan sekadar narasi atau testimoni. Kalau ijazah itu tidak perlu narasi panjang, tinggal tunjukkan dokumennya, ini fisik, ada watermark, ada emboss, ada stempel yang benar, selesai, ujarnya. Nah, ia juga menyebut bahwa pembuktian di ruang sidang memiliki kekuatan hukum, berbeda dengan perdebatan di media sosial atau televisi. Sementara itu, sidang berlangsung dengan pengamanan ketat dan dihadiri sejumlah tokoh serta pengunjung yang ingin menyaksikan langsung jalannya persidangan majelis hakim. Teman-teman mengingatkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan tidak menyiarkan langsung. Nah, kemudian sidang gugatan ijazah Jokowi ini diperkirakan masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan lanjutan terhadap ahli serta bukti tambahan dari para pihak. Publik pun menanti bagaimana majelis hakim menilai argumentasi teknis yang disampaikan para ahli dalam perkara yang menjadi perhatian nasional tersebut. Nah, teman-teman, tentu dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini ada hal-hal yang membuat ya kita terheran-heran dan juga ya kenapa kasus ini sangat lama sekali ya. Nah, kita lanjut di sini mengapa KPU tak verifikasi keaslian ijazah Jokowi saat Pilpres 2014. Nah, kita lihat di sini, teman-teman, isu mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi tak pernah berhenti jadi perbincangan di ruang digital. Apalagi setelah Komisi Pemilihan Umum KPU memberikan salinan ijazah tersebut kepada pengamat kebijakan publik yaitu Bonatua Silalahi. Dokumen ijazah merupakan salah satu syarat wajib pencalonan presiden yang tersimpan sebagai dokumen negara di KPU. Berdasarkan perjalanannya, Jokowi telah melewati proses verifikasi dokumen saat mencalonkan diri pada Pilpres 2014 dan 2019. Pada Pilpres 2014, proses verifikasi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Teman-teman, aturan main verifikasi administrasi di KPU, ketentuan mengenai ijazah sebagai syarat pencalonan diatur secara spesifik dalam pasal 14 huruf K Undang-Undang 42 2008. Aturan tersebut menyatakan bahwa bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain harus dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Selanjutnya, pasal 16 dalam undang-undang yang sama memberikan mandat kepada KPU untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif. Proses ini dibatasi waktu paling lama 4 hari sejak diterimanya surat pencalonan. Hasil verifikasi tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan partai politik pengusung pada hari kelima. Komisioner KPU periode 2012 sampai 2017 Hadar Nafis Gumai menjelaskan bahwa mekanisme verifikasi pada tahun 2014 berjalan sesuai dengan Undang-Undang 42 2008 dan Peraturan KPU PKPU nomor 15 tahun 2014 yang terdapat 2 jenis syarat yang diserahkan, yakni syarat pencalonan dari partai politik dan syarat calon yang melekat pada individu capres-cawapres. Nah, itu teman-teman yang mengenai kasus ijazah Pak Jokowi. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.